Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reva Dewi Sabuna dengan NIM akhir 390 dari kelas EAI. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis terkait kasus fraud in Dixon, Illinois, Who's to Blame. Ya, jadi di sini adalah hasil jawaban saya terkait analisis kasus tersebut untuk UTS mata kuliah akuntansi forensik. Nah, untuk yang pertama yaitu adalah skema fraud in Dixon, Illinois. Nah, jadi di sini tuh Rita Cranwell ini merupakan orang kepercayaan masyarakat yang dipercaya untuk memegang bendahara kota Dixon sendiri. Nah, tetapi dia ini tuh mengkhianati kota Dixon karena dia ini melakukan penggelapan aset melalui rekening fiktif. Jadi Rita Cranwell ini tuh membuka rekening ilegal yang atas nama RSCDA, yang mana tuh RSCDA ini tuh akun nama nama yang tidak dikenal, eh, nama yang tidak dikenal eh, dalam kota tersebut. Nah, dia ini tuh membuka tanpa otorisasi dan menggunakan dana dan mengalihkan dana pemerintah menggunakan faktur palsu serta cek atas nama bendahara. Nah, tindakan ini tuh menunjukkan bahwa eh, terdapat aset misappropriation yang dilakukan secara sistematis dan juga terencana. Nah, yang dilakukan kedua yaitu adalah manipulasi laporan keuangan untuk menyembunyikan fraud. Selain penggelapan aset, terdapat unsur fraudulent financial reporting karena transaksi ilegal yang disembunyikan melalui pencatatan tidak transparan dan dokumen palsu. Nah, sehingga laporan keuangan dari kota Dexon ini tuh mengandung salah satu material dan menyesatkan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada kegagalan pengendalian internal dan pengawasan, di mana uh, kasus fraud ini tuh berlangsung sangat lama, sekitar 22 tahun, karena lemahnya sistem kontrol, seperti tidak adanya pemisahan tugas, kurangnya skeptisisme auditor, konflik kepentingan, serta kegagalan bank dan pemerintah dalam mendeteksi kejanggalan. Nah, di sini tuh kan Rita melakukan yang menjadi bendahara ini tuh um, mengatur keuangannya itu sendiri, dan dia ini sangat dipercayai oleh masyarakat karena dia tuh menguasai terkait keuangan, cara mengatur keuangannya gitu. Selanjutnya yaitu ada red flags dari fraud Rita ini. Eh, tanda tanda-tanda bahwa tanda-tanda peringatan yang ada yaitu adalah yang pertama, gaya hidup tidak wajar atau lavish lifestyle. Nah, Rita ini tuh memiliki gaya hidup yang sangat mewah. Dia ini tuh memiliki aset seperti rumah mewah, memiliki kuda yang sangat banyak, serta properti lainnya yang tidak sebanding dengan pendapatan resminya sebagai pegawai negeri. Yang kedua yaitu adanya rekening bank yang tidak transparan. Nah, di sini tuh terdapat rekening RSCDA yang tidak diketahui oleh pegawai lain. Nah, itu berarti menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan uh, di dalam kantor tersebut, dan juga uh, minimnya transparansi dalam laporan keuangannya. Yang ketiga yaitu ada penggunaan faktur palsu. Nah, Rita ini tuh membuat faktur palsu yang digunakan untuk membuat proyek-proyek fiktif. Proyek-proyek tersebut itu ternyata tuh tidak ada. Nah, faktur ini tuh memiliki kesalahan format, ejaan, dan tanggal. Dan tanggal tersebut itu tidak valid. Nah, ini tuh berindikasi yang sangat kuat terkait manipulasi dokumen. Yang keempat, yaitu ada ketidaksesuaian dalam laporan pajak atau penghasilan. Nah, terdapat pendapatan besar yang tidak didukung oleh bukti yang jelas. Hal ini tuh menandakan bahwa kemungkinan penghasilan yang didapatkan itu ilegal. Terus yang selanjutnya itu ada tidak adanya pemisahan tugas atau lack of segregation of duties. Nah, Rita ini tuh
menguasai seluruh proses keuangan sendiri, uh, hal ini tuh dapat membuka peluang besar untuk melakukan dan menutupi fraud yang telah dilakukan oleh Rita. Yang ketiga yaitu yang terakhir ada pengendalian informasi oleh salah satu pihak. Nah, Rita ini tuh mengambil dan mengelola sendiri surat-surat bank sehingga pihak-pihak lain itu tuh tidak mengetahui transaksi mencurigakan yang ada di dalam uh, perusahaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada peran dan tanggung jawab etika dari berbagai pihak. Nah, Rita Cranwell ini tuh uh, salah satu tokoh yang melanggar etika, integritas dan akuntabilitas dengan menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Nah, uh, di sini Rita tuh harusnya memiliki tanggung jawab fidusia untuk mengelola keuangan publik secara transparan dan juga jujur. Tetapi dia tuh justru malah melanggar prinsip etika utamanya, yaitu integritas, objektivitas, akuntabilitas dengan menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Nah, tindakannya itu tuh mencerminkan corruption dan juga aset misappropriation serta menunjukkan kegagalan moral atau moral hazard yang serius. Nah, selanjutnya yaitu ada auditor eksternal, yaitu Clifton Gunderson. Nah, auditor itu tuh kan seharusnya menjalankan prinsip independensi dan juga profesionalisme dan skeptisisme profesional. Namun dalam kasus ini tuh eh, auditor tuh gagal mendeteksi kejanggalan karena tidak melakukan verifikasi memadai terhadap dokumen, tidak menindaklanjuti red flags yang udah ada, dan juga memiliki konflik kepentingan yang dimana dia tuh menjadi akuntan pribadi Rita. Hal ini tuh merupakan pelanggaran yang sangat serius terhadap kode etik profesi auditor dan melemahkan fungsi audit sebagai mekanisme pengawasan. Yang ketiga yaitu ada pemerintah kota. Nah, pemerintah kota ini tuh kan memiliki tanggung jawab dalam memastikan sistem pengendalian internal yang efektif. Dengan kegagalannya terlihat itu dari uh, tidak adanya pemisahan tugas dan juga kurangnya pengawasan terhadap bendahara serta ketergantungan pada satu individu. Hal ini tuh menunjukkan kelalaian dalam tata kelola governance dan lemahnya akuntabilitas publiknya. Dan yang terakhir adalah pihak bank. Nah, pihak bank ini kan memiliki kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking dan juga mengenali nasabah. Nah, dalam kasus ini tuh bank gagal dalam memverifikasi pembukaan rekening yang tidak wajar serta tidak mendeteksi transaksi mencurigakan yang menunjukkan kurangnya kepatuhan terhadap standar etika dan regulasi perbankan. Selanjutnya yaitu ada pendekatan reconstructing income. Nah, pendapatan resmi sebagai bendahara relatif terbatas. Nah, sebagai bendahara kota, gaji Rita itu sebenarnya tidak cukup besar untuk mendukung gaya hidup mewahnya dia. Nah, ini tuh menjadi dasar pembanding dalam analisis. Yang kedua yaitu aset dan pengeluarannya dia tuh sangat besar. Lita tuh memiliki banyak aset seperti ratusan kuda, properti, dan barang-barang mewah yang nilainya tuh cukup besar dan melebihi penghasilan dalam setahunnya dia. Yang ketiga yaitu ada selisih analisis dengan metode tidak langsung atau net worth pengeluaran. Nah, ini tuh dilakukan dengan menghitung kenaikan kekayaan atau total pengeluaran, lalu dibandingkan dengan pendapatan yang dilaporkan. Yang terakhir yaitu uh, ketidaksesuaian tersebut itu menjadi indikasi kuat adanya penghasilan ilegal atau fraud. Jika ada selisih yang besar, yang cukup besar, yang tidak bisa dijelaskan, itu tuh menunjukkan adanya penghasilan yang uh, tersembunyi, yang berasal dari uh, kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan.
Selanjutnya yaitu ada rekomendasi perbaikan sistem untuk mencegah fraud serupa di masa depan. Yang pertama yaitu ada pemisahan tugas atau segregation of duties, di mana jangan ada satu orang yang mengendalikan seluruh proses keuangan atau pencatatan otoritas dan penyimpanan. Jadi dalam setiap divisi-divisi tersebut itu memiliki uh, sat- tidak hanya satu orang untuk mengendalikan semuanya, mengendalikan tugas-tugas semuanya. Yang kedua yaitu ada peningkatan pengendalian internal. Nah, dengan menerapkan prosedur verifikasi berlapis untuk setiap transaksi, termasuk pengecekan dokumen dan persetujuan dari lebih dari satu pihak. Yang ketiga yaitu ada audit independen yang dan lebih ketat. Nah, di sini tuh pastikan bahwa auditor itu benar-benar independen, rutin melakukan pemeriksaan dan menindaklanjuti setiap adanya red flags. Yang selanjutnya yaitu ada transparansi dan monitoring rekening, di mana semua rekening itu harus terdaftar resmi dan dapat diakses atau ditinjau oleh lebih dari satu orang. Jadi rekening tersebut itu dapat diakses oleh semua orang, tidak tidak hanya yang memegang keuangan tersebut. Selanjutnya yaitu ada sistem pelaporan dan whistleblowing. Nah, uh, perusahaan ini tuh bisa menyediakan mekanisme bagi pegawai untuk melaporkan kecurangan secara aman dan tidak diketahui siapa yang mengirim. Jadi uh, pengirimnya itu dijamin aman agar tidak mendapatkan ancaman-ancaman dari luar. Nah, selanjutnya yang terakhir ada pemantauan gaya hidup dan analisis keuangan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap kesesuaian pendapatan dan gaya hidup menggunakan metode seperti reconstructuring income. Nah, sekian hasil analisis saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.